Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzan. Pada kali ini akan membahas tentang Lab 23, yaitu Dynamic Routing OSPF topologi pertama. Nah, sebelum itu saya akan membahas terlebih dahulu apa sih Dynamic Routing itu. Nah, Dynamic Routing itu paling banyak dipakai ISP saat ini karena lebih mudah daripada static routing yang harus kita hafal semua networknya. Dan untuk dynamic routing itu memang diperlukan banyak konfigurasinya, tapi tidak perlu menghafal network yang sangat banyak. Untuk dynamic routing itu dibagi menjadi dua, yaitu ada IGP, yaitu Interior Gateway Protocol, dan EGP, Exterior Gateway Protocol. Kalau IGP itu routingnya hanya di dalam saja, sedangkan EGP itu berhubungan routing antar dunia. Dan IGP itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada Distance Vector Routing dan Link State Routing Protocol. Untuk Distance Vector Routing itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada RIP V1 sampai RIP V2, dan ada lagi IGRP sampai EIGRP. Kemudian untuk Link State Routing Protocol itu ada OSPF dan ISPF. Sedangkan EGP itu hanya ada Path Vector Routing Protocol, yang di dalamnya itu ada BGP. Oke, penjelasan dynamic routingnya telah selesai. Saatnya kita melakukan konfigurasi untuk OSPF topologi pertama. Oke, sekarang kita akan mengkonfigurasi OSPF. Nah, cara konfigurasinya itu mudah. Pertama kita konfigurasi R1 terlebih itu, yaitu router 1. Kita harus konfigurasi IP address yang terlebih dahulu. No, enable, configure terminal, kemudian kita ganti hostname yang terlebih dahulu supaya membedakan antara router 1 sampai router 3. Kemudian kita masukkan IP address yang terhubung pada router 1, yaitu int git 0/0. Masukkan IP addressnya, IP address 192.168.1.1 dan subnet masknya 255.255.255.0. Jangan lupa untuk di no shutdown. Kemudian interface yang satunya lagi 0/1, masukkan IP addressnya, (12 12 12.1). Kemudian subnet masknya 255.255.252. kemudian di no shutdown. Oke, sudah selesai. Sekarang untuk router 2 nya jangan lupa dino enable, configure terminal, kita ganti hostname yang terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita atur IP address pada interface masing-masing terhubung, yaitu int git 0/0. Kemudian IP addressnya 12.12.2. kemudian subnet masknya 255.255.252. no shutdown. Oke, satu lagi int git 0/1. IP address 23.23.2 255.255.255.252. no shutdown. Oke, sudah selesai. Dan yang terakhir untuk router ketiganya, no enable config t, kemudian hostname nya R3. Sekarang masukkan ke interface
0/0 IP address 192.168.2.1. Kemudian subnet masknya 255.255.0.0 shutdown. Lagi int git 0/1. IP addressnya 23.23.1 karena titik 2 nya sudah kita gunakan pada router 252 no shutdown. Oke, sudah kita konfigurasi semuanya. Sekarang kita masukkan routing OSPF nya, yaitu dengan cara berikut ini. Pertama, kita masuk dulu ke router OSPF nya, yaitu misalnya kita di router 1 dulu, yaitu dengan komen berikut: router OSPF. Nah, ini angkanya bebas, mau berapa aja, misalnya 1, yaitu sebagai namanya 1. Kemudian kita tambahin network yang terhubung, karena pada router 1 ini ada 2 network, yaitu 12.12 sama 192.168.1, maka kita masukkan dua-duanya, yaitu seperti berikut ini. Network 192.168.1.0. Kemudian masukkan subnet masknya, yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita masukkan areanya, yaitu lingkup yang akan digunakan, misalnya area 0, dan untuk areanya ini harus sama semuanya. Kemudian satu lagi, network 12.12.12.0. subnet masknya jangan lupa 255.255.252, dan areanya juga. Oke, sampai sini sudah selesai. Dan inilah dia perbedaan antara static routing dan dynamic routing, yaitu kita tidak perlu menambahkan port yang dituju, sedangkan untuk static routing kita harus menambahkan port yang dituju. Oke, sekarang kita konfig router yang kedua juga. Ini di exit aja. Oke. Untuk konfig yang ini sama seperti tadi. Oke, int install router OSPF 1. Networknya ada 2 juga, 12.12.12.0, 255.255.255.252. Kemudian areanya area 0. Satu lagi, network 23.23.23.0. Kemudian subnet masknya 255.255.252. Kemudian area 0. Nah ya, kalau untuk ini artinya sudah diproses untuk dimasukkan ke routing table. Oke, karena itu kita tunggu aja. Kemudian yang router 3 yang terakhir, masukkan yang sama komennya seperti tadi, router OSPF 1. Networknya ada 2 juga, 192.168.255.255.255.0. Kemudian area. Setelah itu satu lagi, network 23.23.23.0. Kemudian subnet masknya 255.255.252, dan areanya sama. Oke, exit. Nah, sekarang kita cek terlebih dahulu routing table-nya. Oke, apakah sudah masuk? Nah, kalau ini tandanya sudah masuk. Yang kita cek itu show IP root. Oke. Nah,
baru masuk satu, yaitu yang 23. Nah ini dia itu tipenya atau tandanya itu O. Nah O itu artinya OSPF. Oke. Terus ada juga kodenya, ini 110/2. Nah ini untuk membedakan antara kode yang lain. Oke, ini baru masuk satu. Kita cek yang lain. Show IP root. Nah ini sudah masuk dua-duanya. Masuk. Oke, masih sama. Ini O artinya OSPF, dan untuk ini juga sama kodenya 110/2. Dan kita cek lagi satunya, exit show IP root, dan ini juga udah masuk juga, masih sama. Masih sama OSPF. Oke. Sekarang karena saya belum memasukkan IP di PC, maka saya akan masukkan dulu IP-nya. Setelah itu baru kita melakukan testing. Oke. Buat 92.68.1.2. Dan jangan lupa gateway-nya, kalau nggak ada gateway nanti tidak bisa melakukan itu. Oke, sudah. Sekali lagi 192 kita melakukan 2.2. Kemudian gateway-nya 192.2.1. Oke, sekarang kita lakukan testing. Kalau konfigurasinya benar, maka pin-nya akan berjalan. Pin 192.2.2. Oke. Biasanya RTO-nya ada 3 karena kita menggunakan 3 router. Tapi karena ini kita menggunakan OSPF, RTO-nya cuma 1 dan retrinya ada 3. Itulah kelebihan dari OSPF. Dan ini sudah berhasil di pin. Dengan begitu, konfigurasi yang kita lakukan telah berhasil, dan lab 32 itu telah selesai kita kerjakan. Semoga bisa bermanfaat bagi yang melihatnya, dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Untuk lab 33 silahkan lihat di video berikutnya. See you.